Selamat pagi. Jess minum racikan dulu, Jess. Selalu minum racikan supaya sehat walafiat. Saya minum racikan ini karena saya tahu di dalam racikan ini terdapat mikronutrisi yang sangat lengkap. Mikronutrisi itu apa? Mineral, vitamin. Itu ada dalam racikan ini. Nah, kamu dalam hidup butuh yang namanya makronutrisi. Makanya saya anjurkan jam 9, jam 10, atau jam 11 makanya telur 2 butir, 3 butir itu udah cukup. Kenapa? Karena di dalam telur ada makronutrisi. Nah, makronutrisi itu apa? Ada karbohidrat, ada lemak, dan ada protein. Nah, itu di makronutrisinya. Ya, sehingga kamu bisa fit di badan. Nah, Jess, satu hal yang sangat penting sekali ya, kamu perhatikan baik-baik apa yang saya ngomong ya. Terutama dengan komen ini nih, komen yang sangat luar biasa ini ya. Komen ini mengatakan beberapa video di akun saya yang lain ini sudah saya pernah bahas. Maaf ya Om, kalau andekan semua orang pola makannya seperti itu, seperti yang saya sebutkan, perekonomian dan perdagangan sepi dong. Nah, ini kata-kata ini sudah udah pernah saya buatin video. Kamu pedagang UMKM tidak usah risau dengan video saya. Trust me, ya. Saya mendukung orang jualan bakwan, saya mendukung orang jualan gorengan, saya mendukung orang jualan nasi uduk, saya mendukung orang jualan singkong goreng, saya mendukung orang jualan ketupat sayur, saya mendukung orang jualan nasi kuning, saya mendukung orang jualan apa lagi? Gado-gado, saya mendukung orang jualan ketoprak, saya mendukung orang jualan pecel, saya mendukung orang jualan apa saja, saya mendukung. Saya mendukung. Percaya sama saya, Jess, dunia ini dikendalikan bukan dengan kata jangan, trust me. Ya, dunia ini tidak pernah dikendalikan dengan kata jangan. Jangan ya Dik ya, itu tidak akan pernah bisa mengendalikan manusia. Ya, karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Sang Pencipta itu memiliki kehendak bebas yang full 1000% itu adalah ada dalam diri setiap orang. Saya ngomong tentang pola makan dan siklus tubuh. Saya ini berbicara tentang pola makan yang disesuaikan dengan siklus tubuh. 10 orang dengar, ya, 10 orang dengar, ya. Dari 10 orang yang dengar itu hanya 2 orang saja yang benar-benar serius mendengarkan. 2 orang yang serius mendengarkan ini hanya 1 orang yang mengerjakan. Trust me. Percayalah omongan saya. Kok bisa begitu Pak? Iya, karena dunia ini yang mengendalikan bukan jangan. Dunia ini yang mengendalikan hukum yang namanya Pareto. Pareto, ingat baik-baik. Pareto. Ya, kamu sudah tahu bahwa gorengan itu tidak bagus buat kesehatan. Tapi hanya 1 orang yang tidak makan gorengan dari 10 orang. Ya, 2 orang saja yang serius mendengarkan. Tapi yang menjalankan tidak makan gorengan hanya 1 orang. Berarti teruskan kamu jualan gorengan, tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya dan tidak akan sepi. Trust me. Percaya sama saya. Nah, ini loh Jess, penting banget, penting banget. 100 orang yang mendengarkan saya berbicara tentang racikan Makcin, ya, 100 orang yang mendengarkan saya tentang racikan Makcin, hanya 1 orang yang membeli. Jadi nggak usah pusing dengan kata jangan. Karena apa? Hukum Pareto kan mahal Pak, nggak punya duit Pak. Siapa bilang mahal? 1 harinya 10.000. Lebih gede uang jajanmu Jess untuk kamu makan sesuatu yang nggak penting buat tubuhmu daripada kamu mengarahkan ke racikan Makcin. Hanya 10.000 per hari. 1 saset. 1 ini hanya 10.000. 1 hari bisa diseduh sampai bening airnya, nggak ada masalah. Tuh, 1 sasetnya ini loh bisa diseduh sampai airnya bening. Setelah kamu seduh 1 saset ini, kamu simpan di kulkas, kamu bisa pakai buat kompres mata. Nah, ini racikan Makcin ini sangat murah sekali. Yang mahal itu gaya hidupmu.
Jajanmu satu hari loh lebih dari 100.000. Dan itu kamu masukkan ke tubuhmu dan tidak menjadi apa-apa di tubuhmu. Bahkan disimpan menjadi bom waktu, menjadi penyakit. Nah yuk, jajanan-jajanan, cemilan-cemilan itu ya mendingan ini 10.000, tapi bisa dipakai untuk kebutuhan tubuh. Nah ini dia nih. Hukum Pareto, Jess, ya, tidak akan merusak perekonomian. Ya, kamu tahu nggak? Maaf itu, nih, yang punya pabrik itu loh nggak begini. Yang punya pabrik itu nggak begini, Jess. Gimana tuh? Yang punya pabrik tidak begini. Ngeri kan? Kamu begitu kan? Ya kalau saya yang buat ini ya saya minum. Orang ini bermanfaat buat saya banget. Racikan Mak Jin ini ya. Sehingga saya sering kali minum. Ini minuman saya nih, sama seperti yang kamu beli juga. Ini satu saset ini. Satu hari saya bisa seduh 2-3 kali. Sampai bening saya seduh ini. Sisanya saya masukin ke kulkas. Kadang dipakai sama Fuling Beauty itu. Untuk terapi pasien-pasiennya yang untuk estetika. Untuk kecantikan. Nah, ini Jess. Ini hal-hal yang simple banget. Jadi tidak akan membunuh. Ya, ada hukum Pareto. Hukum Pareto itu adalah hukum 80-20. Jadi 10 orang mendengarkan saya berbicara, yang serius mendengarkan hanya 2. 1 yang menjalankan. Bahkan mungkin tidak. Sama seperti dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, kamu akan bekerja 80% untuk menghasilkan 20%. Sampai kemudian nanti kamu bekerja 20% menghasilkan 80%. Nah masalahnya kamu memperjuangkan sampai berbalik tidak. Dan itu masalahnya. Rata-rata orang tidak pernah memperjuangkan untuk bekerja 20% dan menghasilkan 80%. Kenapa? Karena ketika dia bekerja 80% dan hasilnya 20%, rata-rata berhenti di tengah jalan. Itulah yang membuat 8 orang menjalankan pekerjaannya, usahanya pasti bangkrut. Hanya 20 orang yang berhasil. Kenapa ya? Hukum Pareto. Hukum Pareto. Hukum bersih-bersih namanya. Hukum pengenalan kepribadian, hukum perjuangan. Nah di situ kamu tidak butuh spiritual, kamu tidak butuh intelektual, kamu tidak butuh emosional. Yang kamu butuh adalah will, keinginanmu yang kuat, dan potensialmu yang dimunculkan. Baru kamu bisa menyelesaikan dan membalik semua yang kamu sebut. Dan kamu seringkali bilang takdirkah, ya, nasibkah gitu. Karena semuanya tergantung dari kamu. Itu loh yang paling penting sekali. Orang sukses itu kan bukan karena spiritualnya bagus, tidak ada hubungannya. Orang hebat itu bukan karena emosionalnya bagus, tidak ada hubungannya. Orang sukses juga bukan karena intelektualnya bagus, tidak ada hubungannya. Banyak pemimpin-pemimpin perusahaan yang hebat-hebat, mereka semua tidak pernah lulus dari kuliah. Contoh yang paling jelas saja itu Windows, Bill Gates itu tidak pernah selesai kuliah. Saya tidak selesai kuliah, saya S2 saya mentok ketika saya udah dapat duit. Sebelum saya mendapatkan ijazah, S2 saya selesai. Padahal kalau saya mau wah-wahan hari itu, ketika saya di wisuda S1, saya bisa langsung di wisuda S2. Karena sebelum saya selesai S1, saya udah masuk ke S2. Tapi nggak saya selesaikan. Kenapa? Ya uang lebih cepat didapatkannya sebelum ijazah keluar masalahnya. Nah itu Jess, ya. Jadi jangan takut kamu dengan apa yang saya sampaikan. Pola makan yang benar, kalau diturutin, kamu akan membuat badanmu lebih sehat ketimbang yang lain. Tapi setiap orang kan punya siklus tubuh beda-beda. Nah, tinggal kamu menyesuaikan siklus tubuhnya aja. Tapi siklus tubuh yang sama adalah pagi jam 4 pagi sampai jam 12, tubuh tidak butuh sarapan. Jam 1 sampai jam 7 malam, tubuh butuh makan. Malam hari tidak butuh makan karena waktunya istirahat, otot bekerja dan menyerap semua sari makanan. Nah, kamu tinggal menyesuaikan. Gitu aja. Makanya bangun tidur minum racikan Mak Jin. Itu yang paling gampang.